Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan dahulu fasilitator saya yaitu Bapak Teguh Aprianto, pengajar praktik saya yaitu Ibu Diah Ekasari Wulandurung, dan saya Anita Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pertanyaan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Yang pertama, kaitan kutipan di atas dengan pembelajaran 3.1 adalah seorang guru terkadang menghadapi sebuah dilema etika, yaitu akan menyelesaikan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum atau akan memampukan siswa sesuai dengan ketercapaiannya masing-masing dengan mengutamakan pembentukan karakter murid. 2. Nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan haruslah nilai-nilai yang bersumber pada kebajikan serta berpihak pada murid, sehingga hal ini akan mewujudkan budaya positif yang berdampak baik pada lingkungan kita. Sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mampu menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan mengutamakan murid, maka kita akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta menyertakan murid dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan pemantik. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berdiri tanpa etis menurut George Wilhelm Friedrich. Maksudnya adalah melalui pendidikan kita diajarkan untuk memiliki kepekaan dalam tindakan, yaitu dengan mengetahui etika dalam berperilaku berupa nilai norma dan moral yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pertama, filosofi Pratap Triloka khususnya ing Ngarsa Sungpulodo menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan harus memberikan perhatian dan contoh akan keputusan yang bijak bagi muridnya. 2. Filosofi Pratap Triloka khususnya ing Madya Mangunkarso menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya mampu memberdayakan dan membangun kerukunan muridnya. 3. Filosofi Pratap Triloka khususnya Tuturi Handayani menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan hendaknya memberikan keputusan yang mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan komunikasi. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan dan tanggung jawab. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, sedangkan tanggung jawab merupakan wujud berani menghadapi segala risiko atas keputusan yang kita pilih. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudidayakan dalam lingkungan sekolah agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching adalah mengeksplorasi kemampuan coaching. Jika dikaitkan dengan modul ini, berarti mengeksplorasi kemampuan kerja dalam mengambil keputusan yang bijak. Dengan proses coaching, coach dapat membantu mengeksplorasi keputusan yang berpihak pada murid sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan seorang keputusan.
Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan nilai ekosistem. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun rujukan moral, karena nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Mana nilai yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan? Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentangnya kolaborasi antara murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Nah, dalam kesempatan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan itu muncul jika adanya komunikasi dan tidak adanya keterbukaan dalam lingkungan pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika. Dibutuhkan suatu kejelian dan analisisnya. Akankah menggunakan prinsip and thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi dan keterbukaan yang memetakan suatu masalah dilema etika. Dilema etika berdasarkan paradigmanya seperti individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pelajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan telah memahami ketiganya, kita akan menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran hendaknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Keputusan seseorang pemimpin pembelajaran akan terkait secara terus dan berdampak pada kehidupan muridnya, karena keputusan seorang pemimpin pembelajaran ini dijadikan sebagai pedoman dan bahkan mungkin bisa saja jadi sebuah jalan bagi masa depan murid-muridnya. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menjadi seorang pemimpin pembelajaran hendaknya memahami karakteristik murid yang sangat berdiferensiasi, baik dari sisi sosial maupun emosionalnya. Seorang pendidik juga harus memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta memahami prinsip dan
nilai seorang guru. Pemahaman tersebut dapat dieksplorasi menggunakan coaching atau supervisi akademik. Dengan demikian agar muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang materi modul 3.1 ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk memerintahkan mana yang benar lawan benar, dilema etika, atau yang benar lawan salah, atau rujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menemukan kasus dilema etika, maka kita akan perlu untuk melakukan investigasi opsi trilema, yaitu untuk mencari solusi di luar dua pilihan ada agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Saat itu dilema etika yang saya alami adalah berdasarkan paradigma individu lawan kelompok. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda perubahan? Apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan keputusan sendiri yang kita anggap terbaik untuk siswa. Setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol siswa secara penuh, tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Pertanyaan 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi ini sangat penting bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran, karena dengan memahami paradigma, prinsip, dan langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, saya akan lebih mampu bersikap bijak dalam jika bertemu dengan masalah dilema etika maupun rujukan moral. Demikian tadi pemaparan dari saya tugas koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.